Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Perkuliahan hari ini adalah perkuliahan yang ke-15 pertemuan terakhir untuk semester ini, di mana saya akan memberikan materi terakhir kita yang menurut saya ini juga sangat penting jika kita bicara masalah subjek optics. Nah, di mana pada hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penggunaan konsep optics ini di dalam sensor ya. Nah, kita tahu pada sensor elektronik kita menggunakan banyak jenis sensor di dalam kehidupan sehari-hari ya, misalkan sensor temperatur, sensor suhu yang bekerja melalui elektronik, kemudian ada juga sensor jarak, ada juga tentang sensor gerak dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan berbicara sensor, tetapi ruang lingkupnya adalah sensor optics ya. Saya akan share screen. Nah, baik. Jadi kita akan lihat bagaimana sebuah sensor optik bekerja dan aplikasinya seperti apa ya. Nah, sekali lagi di sini kita tidak akan melihat terlalu dalam ya, melainkan kita hanya melihat prinsip kerjanya dan aplikasinya. Jadi hari ini kita akan melihat kenapa kita memerlukan sensor optik, kemudian prinsip dari sensor optik, klasifikasinya dan perbandingan, kemudian ada beberapa aplikasi, kemudian akan kita pakai untuk apa sensor optik ini. Nah, yang pertama pendahuluan yaitu revolusi optik fiber sensor ya. Nah, kita tahu sebagaimana yang sudah kita bicarakan panjang lebar di mana pada 2 atau 3 dekade terakhir ini penggunaan fiber optics sudah memberikan transformasi dalam kehidupan kita ya. Nah, sebelumnya kita tidak mengenal istilahnya katakanlah smartphone yang seperti hari ini kita pakai. Sebelumnya komunikasi dalam telekomunikasi misalkan menggunakan telegram misalnya. Kemudian bertransformasi setelah adanya fiber optics, maka dari penggunaan kabel tembaga, copper wire, transform to optical fiber cable ya. Artinya menggunakan kabel fiber optics, sehingga barulah ketika itu ada telepon, lalu ada telepon genggam, handphone, dan sebagainya, sehingga pada hari ini kita sudah mengenal sistem komunikasi kita yang lumrah kita gunakan adalah 4G, 4G ya. Nah, di mana beberapa bulan terakhir sudah bertransformasi lagi ke 5G, 5G, di mana masih baru sebatas dapat digunakan di kota-kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung ya. Nah, sekali lagi fiber optics telah memberikan transformasi khususnya di bidang telekomunikasi ya. Nah, kemudian ternyata selain untuk komunikasi, sebagaimana yang sudah kita pelajari kemarin, fiber optics mempropagasikan signal atau gelombang elektromagnetik di dalam fiber tersebut. Ternyata fiber optics juga punya potensial application ya, atau punya keberfungsian yang sangat penting, nah yaitu sebagai sensor. Itu yang akan kita lihat. Oke, kenapa kita memerlukan optical sensor? Nah, yang pertama alasannya adalah optical sensor ini dia electromagnetic immunity. Maksudnya adalah dia kebal terhadap pengaruh medan elektromagnetik.
Misalnya kalau kabel biasa, kabel misalkan kabel tembaga, yaitu dia rentan terhadap elektromagnetik ya, terhadap magnet dan electric field ya. Kemudian electrical isolation. Nah, electrical isolation ini artinya dia safe dari human contact ya. Artinya kabel fiber optics itu kita pegang tak ada masalah, dia tak nyetrum ya. Nah, dibandingkan dengan kabel tembaga, dia nyetrum ya, tidak aman dipegang. Kemudian compact dan light. Nah, light itu ya cahaya. Nah, kemudian sangat banyak konfigurasi yang dapat kita jumpai di pasaran hari ini. Nah, kemudian dynamic range-nya juga jauh lebih lebar, bandwidth jauh lebih lebar dibandingkan dengan bandwidth menggunakan kabel tembaga. Nah, kemudian amenable to multiplexing. Multiplexing ini artinya sinyal yang banyak dapat kita gabungkan melalui satu waveguide atau satu fiber sebagaimana sudah kita pelajari, atau satu waveguide dapat di-split atau dipecahkan menjadi banyak sinyal. Oke, kemudian di dalam optical sensor itu pengukurannya ada sangat banyak. Nah, di antaranya sensor optik ini dapat kita manfaatkan untuk temperatur, untuk sensor tekanan, sensor aliran flow ya, aliran. Kemudian ada liquid level. Liquid level ini misalkan konsentrasi, derajat kekentalan, molaritas dari suatu cairan liquid. Kemudian bisa juga sebagai sensor displacement, perpindahan, bisa sebagai sensor vibration, vibrasi, getaran, bisa sebagai sensor rotation, bisa sebagai sensor magnetic field, bisa juga digunakan sebagai sensor percepatan, acceleration. Nah, dan ini yang tak kalah penting sebagai sensor spesies kimia, spesies chemical, kemudian sensor gaya, radiasi, sensor pH, humidity. Humidity ini ya sensor derajat tingginya derajat uap air di udara. Sensor regangan, strain, kemudian ada sensor kecepatan, velocity, ada sensor electric field, dan ada sensor medan akustik. Jadi sangat luas aplikasi daripada fiber optics ini untuk dapat kita manfaatkan sebagai sensor ya. Nah, prinsip kerjanya seperti apa? Sebetulnya prinsip kerja sensor optik ini tidaklah serumit sensor jenis material lain seperti piezoelektrik dan lain sebagainya. Nah, tetapi kita tahu bahwa bekerja dengan sistem optik ini dia sangat sensitif. Sensitif berarti dia perlu keamanan tingkat tinggi karena fiber is a glass atau fiber itu adalah kaca, jadi sangat sensitif. Nah, kita lihat prinsip kerjanya yang pertama terdiri dari kabel fiber opticsnya itu sendiri. Nah, setelah ada kabel fiber optiknya atau optical source di sini ya. Optical source ini sumber optiknya, kemudian baru ada feed fiber, nah, kabel di sini. Kemudian ada zona pengukuran kita, measurement zone ya. Kemudian ada return fiber, kabel fiber yang akan menghubungkan dari zona pengukuran ke optical detector. Nah, optical detector ini seperti apa? Optical detector ini dapat berupa optical spectrum analyzer, optical time domain analyzer, OTDR atau OSA tadi ya, optical spectrum analyzer. Nah, sedangkan optical source ini ya bisa saja LED diode dan lain sebagainya yang sudah kita pelajari ya. Nah, pada measurement zone ini
maka lingkungan itu, baik itu ya nanti misalkan ada tegangan, ada regangan, ada perubahan temperatur, terserah itu apa yang terjadi pada lingkungan, dia akan mengefek kepada sensing area atau area ukuran kita, sehingga nanti kita akan mendeteksi apa yang terjadi di sana. Nah, jadi cara kerjanya yang pertama, light atau cahaya, berkas cahaya berubah dengan fenomena yang diukur. Nah, kenapa dia berubah? Karena adanya sesuatu pada measurement zone. Nah, lalu yang kedua, cahaya, berkas cahaya akan berubah. Nah, akan berubah dalam bentuk 5 optical properties. Ada apa-apa saja? Intensitasnya bisa berubah, atau kekuatannya, fasenya juga bisa berubah, polarisasinya bisa berubah, panjang gelombangnya bisa berubah, dan spektral distribusinya juga bisa berubah. Sekali lagi, cara kerja sebuah sensor optik itu yang pertama ada sumber cahaya, lalu dihubungkan dengan menggunakan kabel fiber ke zona pengukuran atau sensing area atau measurement zone. Nah, sehingga pada zona pengukuran ini lingkungan akan mempengaruhinya. Jadi pengaruh lingkungan ini misalkan kita masukkan dia ke dalam cairannya. Nah, jadi pengaruh lingkungan ini ada 5 terhadap optical detector ini akan dapat kita deteksi apa-apa saja. Nah, itu tadi bisa kita deteksi intensitasnya berubah, fasenya, polarisasi, panjang gelombang atau distribusi spektral yang akan berubah di sini. Nah, sehingga kita bisa mendeteksi tentang keberadaan sampel kita yang berada pada measurement zone. Nah, di sini kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik yang datang itu persamaannya adalah E sama dengan E cos omega T ditambah theta. Nah, di mana intensitas base sensor otomatis ini kalau intensitas amplitudonya nanti akan berpengaruh. Kemudian kalau dia bekerja berdasarkan frekuensi, maka omeganya yang akan berpengaruh. Sedangkan fasenya, maka theta T-nya berpengaruh. Nah, seperti itu ya. Sebagaimana yang dapat kita lihat pada gambar ini. Nah, jadi ada extrinsic sensor dan ada intrinsic sensor ya. Jadi kalau extrinsic sensor itu adalah ketika cahaya meninggalkan fade ini atau penghubung ini atau memancarkan fiber ke perubahan atau dia memancarkan sebelum dia dirubah ya. Nah, artinya apa? Ekstrinsik itu seperti diberikan oleh gambar ini. Ada sumber cahaya di sini, kemudian dia ini seolah-olah tidak terhubung. Ini fat fiber, ini fat fiber. Jadi ini ada rongga di sini ya. Nah, sehingga rongga di sini dianggap dia sekarang berada di luar fiber. Sehingga kita sebut dia extrinsic sensor. Nah, sehingga di sini kita akan dapat mendetek keberadaan sampel kita di sini. Selanjutnya, intrinsic sensor. Kalau dia sensor intrinsik, maka cahaya atau sumber cahaya tersebut, light source itu, akan melalui bagian internal daripada bagian internal daripada sesuatu yang akan kita ukur, akan kita sensing ya. Nah, sehingga di sini pengaruh daripada A dan B ini akan memberikan pengaruh, contoh tekanan misalnya, maka dia akan dapat kita detek pada deteksinya di sini. Nah, di sini diberikan pengertian sensor intrinsik adalah perbedaan pada light beam yang tidak meninggalkan fiber. Nah, tapi dia berubah di dalamnya saja. Artinya apa? Cahaya tetap berada di garis biru ini. Cahaya tetap berada di dalam fiber. Tapi kalau ekstrinsik, cahaya
tadi masuk ke dalam fiber dan sekarang ada sesuatu yang berada di luar sini, dia sempat keluar ya. Tidak selamanya cahaya berada di dalam fiber dari sumber sampai ke detektor, tapi ada nanti dia dikeluarkan di sini. Sementara intrinsik dia selamanya berada di dalam fiber. Nah, yang bekerja di sini hanyalah faktor seperti tekanan, temperatur yang nantinya akan mempengaruhi struktur fiber baik core maupun cladding-nya. Nah, sehingga dari sini kita akan mendeteksi perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, apa perbandingan antara sensor ekstrinsik dan sensor intrinsik? Perbedaannya adalah, atau perbandingannya, kalau dia sensor ekstrinsik, aplikasinya adalah seperti aplikasi sensor temperatur, sensor tekanan, liquid level atau konsentrasi ya, atau molaritas, kemudian aliran. Nah, kemudian dia juga kurang sensitif ya, dia tidak kurang sensitif. Kenapa kurang sensitif? Karena dia sudah keluar dari fibernya. Kemudian easily multiplexed, ingress atau egress connection problem. Nah, artinya ada masalah ya. Nah, kemudian ada juga dia juga lebih mudah digunakan dan lebih dia sedikit mahal ya, tetapi lebih murah daripada intrinsik. Kalau sensor intrinsik ini dapat digunakan aplikasinya seperti untuk sensor percepatan, sensor tegangan atau regangan, atau sensor akustik, dan juga bisa tekanan dan vibrasi. Dia ini juga lebih sensitif dibandingkan ekstrinsik. Kemudian tower to multiplex, kemudian dia juga mengurangi permasalahan koneksi, dan dia lebih applicable ya, lebih banyak aplikasinya ya. Dan juga tetapi di sini sensor intrinsik ini sedikit lebih mahal dibandingkan sensor ekstrinsik. Nah, tipe-tipe sensor. Nah, jadi tipe-tipe sensor yang pertama ada remote spektroskopi. Sekali lagi, yang pertama ada remote spektroskopi, kemudian ada groundwater dan soil contamination ya. Jadi untuk melihat keberadaan air di bawah permukaan dan kontaminasi air tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa major players in chemical sensor atau sensor kimia dari penggunaannya di fiber optics ini digunakan pada sektor farmasia, biotek, pada fiber chemical, dan pada quantum group. Nah, dan juga bisa digunakan sebagai, ada juga tipe sensor temperatur di mana terdiri atas sensor ini dia lebih besar secara komersial, karena sebagaimana yang kita ketahui saat ini, apabila teman-teman melihat sensor-sensor, misalkan di handphone saja sensor temperatur kita itu sudah menggunakan sensor temperatur cahaya. Nah, kemudian range-nya dari minus 40 derajat Celcius sampai 1000 derajat Celcius. Nah, cukup luas range-nya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan. Strain sensor atau sensor tegangan dan regangan ya, strain sensor. Di sini yang pertama adalah menggunakan fiber break grating (FBG). Maaf ya, ini kurang nampak ya, FBG teknologi. Nah, sekali lagi fiber break grating atau FBG teknologi. Nah, kemudian itu alatnya, lalu ini kemampuannya dapat mendeteksi hingga tegangan dan regangan dalam skala 9 microstrain. Kemudian ada ini banyak digunakan oleh NRL dan juga menjadi riset dari teknologi di US ya. Nah, kemudian
Setelah strain sensor, ada biomedical sensor. Nah, jadi ini saya ulang lagi dari awal tadi ya. Jadi sensor tipe itu ada remote spektroskopi. Nah, ini untuk chemical. Jadi yang pertama itu tipenya adalah chemical sensor. Tipe chemical sensor ini alatnya adalah remote spektroskopi. Kemudian yang kedua ada strain sensor, alatnya adalah FBG, fiber break gratings. Nah, kemudian dengan sensitivitas 9 microstrain. Setelah strain sensor atau sensor tegangan dan regangan, ada sensor biomedis dari optik ini ya. Nah, apa saja dia ini kategorinya masuk ke dalam spektroskopik biomedical sensor. Nah, ini ya, yaitu sensor spektroskopi biomedis. Nah, untuk mengukur apa? Bisa saja untuk CO2, O2, dan pH. Nah, dan ini dapat digunakan sebagai metode pengukuran secara simultan atau secara terus-menerus ya. Lalu flow monitoringnya ini dapat dilakukan dengan laser dosimetri. Ini teknologi dari biomedical sensor. Sebetulnya saat ini biomedical sensor ini sangat banyak berkembang ya. Nah, misalkan untuk kita sekarang untuk manusia itu hanya dengan 1 kali scan menggunakan optical sensor itu bisa langsung terdeteksi berbagai jenis penyakit di dalam tubuh kita ya, atau untuk mengukur segala sesuatu yang berada di dalam tubuh kita ya. Nah, jadi itu sekali lagi untuk sensor spektroskopik biomedik ini yang diukur itu contohnya adalah pengukuran CO2, O2, dan pH. Nah, yang dapat diukur secara simultan. Nah, itu biomedical sensor. Sekarang ada juga electrical and magnetic sensor, sensor listrik dan magnetik menggunakan fiber optics ya. Nah, jadi ini metode pengukurannya adalah appealing inherent di electrical nature ya. Nah, jadi dia menggunakan konsep inherent di elektrik ya. Nah, tetapi ini kelemahannya dia kurang sensitif untuk electromagnetic interference ya. Tetapi kelebihannya dia ukurannya lebih kecil dan juga lebih aman untuk digunakan. Nah, jenis sensor ini juga dikenali sebagai sensor hybrid. Nah, kemudian ada tadi rotation sensor, sensor rotasi. Nah, ini diukur berdasarkan Segnac effect, efek Segnac ya. Nah, nanti mungkin bisa dipelajari lagi. Setelah sensor rotasi ada sensor tekanan, pressure sensor. Nah, ini sebelumnya sensor tekanan ini biasanya kita menggunakan piezoelektrik ya. Tetapi sekarang kita juga bisa menggunakan FBG, fiber break gratings, untuk sensor tekanannya. Nah, kemudian untuk sensor displacement dan position atau sensor perpindahan dan posisi, nah ini contohnya adalah yaitu misalkan yang teknologi yang baru dikembangkan sekarang seperti sistem tilang elektronik melalui menggunakan CCTV itu. Nah, teman-teman bisa lihat ada yang berkedip-kedip itu ya di jalan itu, di tiang itu. Nah, itu dia memancarkan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi sesuatu yang ingin diambil datanya oleh yang mengembangkan sensor. Nah, aplikasi. Di sini kita akan melihat aplikasi daripada sensor optik ini. Tadi jenisnya sudah kita baca, cukup banyak jenisnya. Dari sensor optik, sekarang kita lihat aplikasinya. Ada apa-apa saja aplikasinya dari sensor optik ini? Aplikasinya adalah, di sini saya jelaskan sedikit, sensor optik ini sebetulnya memungkinkan
memungkinkan kita untuk melakukan atau mendeteksi sesuatu secara visual, secara tampak. Nah, misalkan yang pertama aplikasinya di bidang di bidang militer ya. Di bidang militer, sensor optik ini sekarang sudah sangat banyak dikembangkan. Salah satunya, misalkan sebagaimana yang teman-teman lihat, pada sebuah roket itu sudah diletakkan sebuah sensor optik yang sensitif terhadap medan magnetik atau temperatur dari target ya, sehingga kemanapun target itu bergerak dia akan diikutinya. Nah, seperti itu. Kemudian pada militer ini sebetulnya sangat banyak ya. Ada juga berupa sensor image processing, sebagaimana yang apabila teman-teman ada yang mengikuti beberapa bulan yang lalu kasus antara Azerbaijan dengan apa ya, lupa saya negara satu lagi. Nah, jadi itu mereka menggunakan drone itu dengan diintegrasikan menggunakan image processing, menggunakan sensor optik, dia dapat dengan mudah menghancurkan target. Jadi ini sebetulnya sangat banyak aplikasi dari sensor cahaya ini. Ada juga sebagaimana yang teman-teman ketahui, misalkan apabila sesuatu kita sinari dengan laser misalnya, maka suatu alat dapat memposisikan dirinya ke sana. Misalnya di dalam militer, misalkan ada sebuah pesawat tempur yang memasuki suatu kawasan tertentu. Nah, ketika target daripada atau posisi daripada pesawat musuh itu sudah dikunci, maka memanfaatkan sensor optik ini, kita akan mudah mendeteksi dan mempelajari lebih jauh tentang pesawat musuh yang memasuki area kita. Nah, jadi ada sangat banyak aplikasi di dalam bidang militer. Nah, di sini juga ada misalkan aplikasinya pada kamera malam ya, kamera malam, night vision camera ya. Kita tahu bahwa kamera konvensional, kamera biasa tidak bisa bekerja pada malam hari. Kenapa? Karena rentang panjang gelombang kamera biasa itu adalah pada rentang panjang gelombang cahaya tampak. Tetapi night vision ini dia dapat menangkap atau melihat sesuatu itu pada malam hari berdasarkan temperaturnya. Nah, sehingga ini memanfaatkan sensor optik. Jadi di sini dia menggunakan amplified CCD sensor, kemudian menggunakan anti-blooming teknologi, kemudian ada crystal polymer shooter. Jadi itu komponen daripada night vision kamera itu, kamera malam. Di mana apabila kita gunakan kamera ini pada malam hari, kita bisa dengan mudah melihat objek-objek tersebut. Ya. Nah, lalu aplikasi selanjutnya adalah biometrik. Nah, jadi biometrik itu juga dapat bekerja atau dikembangkan berdasarkan konsep sensor optik ya. Misalkan image capture. Image capture itu suatu kamera yang diletakkan apabila kita berada pada jarak tertentu, maka gambar kita akan diambilnya. Kemudian ada fingerprint, ketika kita letakkan jari kita di atas CCD-nya atau kacanya, maka nanti dia akan scan, dia akan copy bentuk fingerprint kita itu. Nah, jadi ada banyak yang bisa juga image processing, feature extraction, dan feature comparison. Jadi ada banyak sekali aplikasi. Oke, sekarang ada juga partial discharge. Partial discharge itu
seperti semacam korsleting yang terjadi pada gardu listrik misalnya. Yang ini dapat dideteksi menggunakan fiber optik. Jadi ada sangat banyak sekali sebetulnya. Nah, di sini kita dapat melihat tren daripada publikasi paten dan riset di bidang optik itu eksponensial meningkat dari tahun ke tahun, dari tahun 1990-an hingga saat ini. Nah, optical sensor juga meningkat ya. Ini publikasi. Nah, sehingga di sini dapat kita simpulkan sekali lagi, kesimpulannya adalah sensor optik sangat potensial digunakan dalam berbagai macam aplikasi. Nah, di mana sebuah sensor optik itu bekerja menggunakan sumber cahaya yang dimasukkan atau ditransmisikan di dalam fiber optik, lalu nantinya baik secara intrinsik maupun secara ekstrinsik akan dipengaruhi oleh sampel tersebut. Sehingga pengaruh dari sampel ini akan mempengaruhi penjalaran cahaya yang berada di dalam fiber optik tersebut. Sehingga saat kita deteksi, maka kita akan melihat di antaranya ada 5 perubahan, mulai dari intensitas, dari fase, panjang gelombang, dan lain sebagainya yang tadi sudah kita sebutkan satu-satu. Kemudian jenis-jenis sensornya tadi ada banyak, bisa ada chemical sensor, sensor kimia, ada strain sensor, ada temperatur sensor menggunakan FVG, dan ada juga rotation sensor, dan ada juga magnetic sensor. Jadi ada banyak sensornya. Ini referensi dan terima kasih.